Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen Medan menggelar aksi pada Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day di Bundaran SIP Medan, Sumatera Utara. Para jurnalis menuntut Presiden Jokowi untuk melindungi kebebasan pers dan meminta kepada Polri menghentikan kekerasan terhadap jurnalis. Dengan membawa spanduk berisi tuntutan tentang kebebasan pers, sejumlah jurnalis Medan melakukan aksi damai di Bundaran SIP Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin siang. Aksi ini merupakan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day. Jurnalis Medan menyoroti masih banyaknya intervensi terhadap jurnalis, meski jurnalis dilindungi dalam Undang-Undang Pers. Jurnalis Medan juga menuntut Presiden Jokowi untuk melindungi kebebasan pers sesuai dengan komitmen dan janjinya. Mereka juga meminta kepada Polri untuk menghentikan tindakan-tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang selama ini terus berulang terjadi. Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 3 Mei bertujuan untuk menyuarakan perlindungan media dari ancaman atas kekerasan serta untuk mengenang para jurnalis yang kehilangan nyawa dalam bertugas. Di Indonesia sendiri masih banyak isu kebebasan berpendapat dan berekspresi di media yang perlu ditangani terkait dengan kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE, terutama selama pandemi. Hak mendapat perlindungan hukum juga perlu diperhatikan terutama untuk memperoleh berita demi masyarakat yang lebih demokratis. Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia hari ini bersama juga kawan-kawan jurnalis di seluruh Indonesia yang juga turun ke jalan dan memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia. Jadi ini adalah momen yang sangat penting bagi jurnalis di seluruh dunia setiap tahunnya untuk terus menggelorakan, mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya kebebasan pers bagi seluruh masyarakat. Jadi mengacu kepada perkembangan kebebasan pers di Indonesia pada 1 tahun terakhir, kami menuntut pemerintahan Jokowi untuk melindungi kebebasan pers sesuai komitmennya selama ini. Dan kedua, terutama juga kami meminta kepada Polri untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap jurnalis karena Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat tajam. Tercatat sebanyak 117 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi di Indonesia selama tahun 2020. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia ini penting menjadi momentum untuk bersuara lebih keras guna menciptakan kesadaran massal akan kebebasan pers. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seorang polisi beragama Kristen Bribka Junior Huta Barat, anggota Bintara Polres Tapanuli Utara, dan juga Babin Kamtipnas di Polsek Pahijai menggalang dana untuk pembangunan masjid. Hingga saat ini pembangunan masjid mencapai 95%. Awalnya Masjid Al-Huda Simajambu berdiri sekitar tahun 1806 dengan jamaah sekitar 20 kepala keluarga. Kini masjid yang berdiri di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan sudah memiliki jamaah mencapai 100 kakak. Sebelumnya Masjid Al-Huda dalam kondisi memprihatinkan. Kemudian timbul niat tulus Bribka Junior Huta Barat untuk menggalang dana perbaikan bangunan masjid dan mendapat sambutan positif dari pengurus masjid. Niat tulus Bribka Junior untuk menggalang dana direalisasikan dengan cara pembangunan masjid pada Januari 2019 lalu. Turut berpartisipasi sebagai donatur yakni sejumlah pengusaha perantau maupun dari pihak gereja wilayah Pahae dan Tapanuli Utara. Sumbangan dari gereja dan pendeta juga terus mengalir. Alhasil sejak 2019 hingga saat ini, pembangunan masjid telah mencapai 95%. Keberadaan Masjid Al-Huda yang megah seperti mimpi yang jadi kenyataan bagi para jamaah. Ketua Pemuda Islam yang juga panitia pembangunan Masjid Al-Huda Simajambu, Pardamaian Simanjuntak mengatakan, tak pernah menyangka Masjid Al-Huda bisa semegah ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bribka Junior Huta Barat yang juga sangat berperan aktif dalam penggalangan dana. Waktu kita mau mendirikan ini, kita kewalahan masalah dana. Jadi datang kebetulan Pak Babin Kamtipmas kami ini bergaul ke masyarakat itu tidak memandang agama. Dia Nasrani, kami Muslim. Dan kami pun begitu juga. Umat Islam yang ada di desa kami, di dusun kami ini tidak memandang agama, ras, suku. Sama kami semua itu agama itu sama. Karena itu kepercayaan masing-masing.
Jadi beliau kebetulan waktu itu berbicara kepada saya, ini aja lah Le, nanti kalau saya campuri salah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya ada niat mau membantu pembangunan masjid ini, tapi saya takut nanti salah ke agama kalian. Itulah pertanyaan Pak Babinsa kepada saya. Dan saya berbilang, di ajaran Islam pun kalau kebaikan itu tidak ada yang salah dalam kebaikan. Saya termotivasi tadinya dari bantuan yang bersumber dari Bapak mantan Kapolres Taput, yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Horas Marasisi lain, di mana beliau menyampaikan bantuan menanggapi laporan yang sudah saya laporkan melalui Satbidmas, dalam hal ini adalah bidang Dekaptimnas. Jadi pada saat itu beliau menanggapi dengan memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000, berikut beberapa sajadah dan beberapa kaleng cat. Atas bantuan itu saya melakukan koordinasi dengan pengurus masjid dan juga PKM, ada musyawarah untuk membahas hal-hal lebih lanjut mengenai rencana kami untuk melakukan pembangunan Masjid Al-Huda Simajambu ini. Selain itu, saya juga melakukan upaya-upaya penggalangan dari berbagai donatur seperti para pengusaha, masyarakat sekitar melalui infak jalan, dan bahkan kepada gereja-gereja yang ada di wilayah Kecamatan Semangumban dan juga Pahejai. Di sana saya mengusulkan melalui musyawarah tersebut agar membuat proposal dan membuka rekening atas nama masjid supaya saya lebih gampang untuk melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid Al-Huda Simajambu. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Ana Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.